pengetahuan. Kemudian menarik kesimpulan dan mengkomunikasikan hasil diskusi dalam menyelesaikan problem yang diberikan oleh guru. Itu untuk keterampilannya. Areanya ada dua itu tadi, ada pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan tujuan pembelajaran yang sudah saya sampaikan tadi. Kemudian strategi apa yang sudah Ibu siapkan untuk mencapai dua tujuan? Ya. Jadi ketika siswa sudah mengikuti pembelajaran, kemudian menyimpulkan hasil pembelajaran itu dengan media yang mereka suka. Jadi yang suka gambar bisa dengan menggunakan gambar, kemudian yang suka bikin puisi bisa dengan puisi, atau yang suka menulis bisa dengan tulisan. Jadi mereka menyimpulkan hasil pembelajarannya dengan menggunakan media yang mereka sukai. Itu diferensiasi produk. Kemudian pada RPP saya itu juga sudah saya integrasikan dengan pembelajaran sosial emosional, Ibu. Begitu. Kemudian di strategi saya berikutnya nanti ada pembagian kelompok. Pembagian kelompoknya ini sesuai dengan kemampuan siswa dan keaktifan siswa. Gitu. Kemudian model pembelajaran yang akan saya gunakan pada pembelajaran kali ini yaitu PBL, Problem Based Learning. Metode yang saya gunakan itu nanti ada diskusi kelompok, kemudian penugasan dan tanya jawab. Kemudian sumber belajar serta media yang saya gunakan. Sumber belajarnya nanti yang jelas pertama buku paket dari pemerintah gitu. Kemudian nanti dilengkapi dengan sumber-sumber yang lain, mungkin dari internet dan sebagainya. Kemudian media yang saya gunakan nanti ada laptop, kemudian LCD, kemudian koneksi internet, ada PowerPoint dan ada LKPD. Izin bertanya Bu Mulyani, ketika pembagian kelompok sesuai kemampuan dan keaktifan itu bisa dijelaskan lebih lanjut? Jadi gini, awalnya itu kan sebenarnya kita sudah melakukan identifikasi gitu. Jadi awalnya itu ketika kita masuk itu kita sudah melakukan asesmen diagnostik awal gitu. Di situ saya menggali informasi dari anak-anak tentang pembelajaran ekonomi yang mereka pelajari di SMP itu seperti apa. Saya minta untuk mereview kembali, kemudian ditulis, diungkapkan sesuai dengan gaya mereka, begitu. Kemudian dipresentasikan. Nah, dari situ kita bisa melihat kemampuan anak dalam memahami materi ekonomi itu seperti apa. Kemudian keaktifannya ketika mereka diminta untuk memaparkan hasil reviewnya seperti apa gitu. Kemudian pembagiannya itu berdasarkan keaktifan itu bagaimana? Misalkan kemampuan itu untuk yang kemampuannya beragam atau kemampuan misalkan kalau yang rendah bersama dengan rendah, yang sedang tinggi. Enggak, akhirnya dalam satu kelompok itu berdiferensiasi, jadi beragam. Tujuannya biar teman yang mempunyai kemampuan lebih itu bisa memotivasi temannya. Karena saya di sini menekankan bahwa semua anak itu hebat, punya kelebihan masing-masing. Silakan tunjukkan kehebatan kalian masing-masing. Gitu. Terima kasih Bu. Berarti di sini guru sudah mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik ya.
bisa lanjut. Kita bisa lanjut untuk menuju ke observasi kelas ya. Waktu pelaksanaannya berarti hari ini ya Bu ya, Iya. Rabu 21 Agustus Iya. 2004. Nanti di kelas 10.1 J, jam ke-1 sampai dengan 3. Di LMS untuk saya kan tidak bisa melihat yang untuk CGP, saya hanya melihat laporannya CGP seperti itu. Sudah disediakan nggak yang lembar percakapan dengan materi praktek Kayaknya untuk apa yang harus disiapkan itu sudah ada ya. Nanti selanjutnya Bu Mulyani silakan membuat aktivitas sama dengan yang kita lakukan ini dengan guru yang nanti mau diobservasi. teman sejawat. Iya, cuma sejauh Siap. Assalamualaikum. Selamat pagi anak-anak hebat. Oke. Sebelum kita masuk ke materi, kita berdoa dulu. Silahkan salah satu pimpin doa dulu. Duduk siap. Doa mulai. Doa selesai. Terima kasih. Sebelumnya periksa kerapian dulu. Ayo cek sepatu, ikat pinggang. Seragam hari ini benar ya, putih-putih ya. Oke. Terus cek kebersihan, lihat sekelilingnya. Kalau ada sampah dibuang pada tempat sampah. Sudah aman? Aman ya? Ayo Pak, buang dulu. Ya, oke. Ya, oke. Terima kasih. Baiklah, sudah rapi, sudah bersih. Sekarang kita speaking dulu ya, biar lebih apa ya, lebih semangat, lebih fokus gitu ya. Tolong disiapkan ya situnya nah. Siap ya, situnya. Ya, kita fokus dulu. Sebelumnya kemarin kesepakatan kelas HP disimpan ya. Kalau pembelajaran siap. Oke. Yuk, silakan kalian fokus pada pertanyaan yang ada di depan. Dipahami soalnya. Yuk, biar fresh. Enggak. Ada yang mau mencoba berpendapat? Ada satu voucher ya. Yuk, yang bisa jawab dengan tepat, kemudian memberikan sedikit penjelasan, satu voucher. Jadi, oh ya, Mas,
setengah jam. 30 menit tadi. Berapa? 30 menit. 30 menit. Ada pendapat yang lain? 80 menit. Ada yang lain? 1 jam setengah. Berarti 90 menit ya. Oke, ada yang lain? 1 jam. Berarti 60 menit. Oke, yang betul 60 menit. Beri semangat. Ceritakan dulu. Kok bisa 60 menit? Gape loh ya tadi. Yuk ke depan yuk. Ke depan. Kayaknya ada bocor loh. Yuk, ambil dulu. Teman-teman, perhatikan ya. Gape yuk. Nah, yuk. Gimana? Satu pil diminum, ya kan? Nah, terus 30 menit berikutnya, gitu ya. Kita minum pil yang kedua. Oke, pil yang kedua diminum gitu ya. Terus 30 menit berikutnya pil yang ketiga. Udah habis dong. Berapa waktunya? 60 menit atau 1 jam. Oke, penjelasannya jelas sekali ya. Terima kasih. Sudah fresh, sudah bisa fokus. Atau mau satu lagi? Oke, satu lagi ya. Fokus. Yuk, satu lagi. Fokus lagi, fokus. Ada pendapat? Oke, ada pendapat? Berapa? Gede-gede. Ada pendapat? Satu? Satu kok. Oh, 1 bulan. Oke, ada pendapat lagi? Ya. 12 bulan. Masih ada pendapat yang lain? Tidak ada. Berapa, Mas? 7. Oke, yang betul berapa ya? 12 bulan. Oke, beri semangat kasih. Iya, bentar ini kan. Kok bisa 12 bulan gimana Mas ceritanya? Dari tulisannya ada berapa bulankah yang mempunyai umur 28 hari. Setiap bulan itu ada 28 harinya. Oh, jadi gitu. bukan terspesifikasi kayak cuma 1 bulan itu 28 hari, bukan. Tapi setiap bulan itu ada 28 harinya. Oh gitu. Oke, beri semangat. Terima kasih. Karena sebenarnya dari kalimat itu kamu bisa memahami ya, dalam 1 tahun ada berapa jumlah bulannya. Itu kata kuncinya di situ. Jumlah bulannya pasti 12 dong, gitu ya. Terus berapa jumlah hari 31 harinya, 30 harinya, 28 harinya. Kalau dijumlah ya tetap 12 dalam 1 tahun. Ya Pak ya? Oke, beri semangat kita semua. Sudah ya, sudah ya. Jadi kenapa kamu kok kelihatannya terheran-heran, bingung gitu? Bingung deh. Ya, awalnya bingung. Sekarang udah nggak bingung dong. Kita lanjutkan. Pada kesempatan kali ini kita masih di tujuan pembelajaran 10.1, yaitu memahami kelangkaan sebagai inti dari masalah ekonomi dan melakukan kegiatan penelitian sederhana dengan menggunakan teknik atau metode yang sesuai untuk mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengorganisasikan informasi, menarik kesimpulan, dan mengkomunikasikan hasil penelitian mengenai berbagai fenomena ekonomi berdasarkan konsep-konsep ekonomi. Itu tujuan pembelajaran kita. Kemarin sudah disampaikan ya, tujuan pembelajaran kita hanya 1 di semester 1.
Kemudian ATP, alur tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari atau kita capai pada pertemuan kali ini ada dua. Yang pertama, peserta didik mampu memahami kelangkaan sebagai inti dari masalah ekonomi. Ini nanti untuk area pengetahuan atau kognitif yang harus kalian capai. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu mengumpulkan informasi, mengorganisasikan, menarik kesimpulan, dan mengkomunikasikan hasil diskusi dalam menyelesaikan problem yang diberikan guru. Ini adalah area keterampilan yang harus kalian capai. Materi kita yaitu ilmu ekonomi dan kelangkaan. Gitu ya. Oke, beberapa waktu yang lalu kita sudah mempelajari tentang ilmu ekonomi gitu ya. Ya, oke. Nah, sekarang ada pertanyaan pemantik nih. Kita coba fokus yuk. Nah, nih. Silahkan kalian coba pahami, kalian coba renungi untuk menyelesaikan atau menjawab 3 pertanyaan pemantik berikut. Boleh kajian referensi dari berbagai sumber ya. Silahkan, boleh kajian referensi dari berbagai sumber. Waktunya 5 menit. Ya. Boleh kajian referensi dari berbagai sumber. Waktunya 5 menit. Tadi yang tidak masuk siapa kan? Keterangan? Oh iya, ini ya. Tadi sudah dikirim ke guru. Enggak? Ada pendapat untuk soal nomor 1. Apakah pedagang itu juga menerapkan ilmu ekonomi dalam menjual barang dagangannya? Enggak, ada pendapat? Oke, Mas, nomor absen berapa nak? Absen 6. Nah, oke. Mas Andika, oke? Monggo Mas Andika. Menurut Mas Andika? Karena pedagang menggunakan kegiatan ekonomi distribusi, Ya. menyuplai produk dagangan dari produsen dan menyalurkannya pada konsumen. Oke, betul sekali yang disampaikan Mas Andika. Beri semangat Mas Andika. Oke. Ternyata pedagang pun perlu mempelajari ilmu ekonomi ya. Untuk apa salah satunya? Untuk melakukan distribusi agar kegiatan distribusinya itu lancar. Distribusi itu apa teman? Iya, kegiatan menyalurkan barang dari mana? Dari produsen ke konsumen. Berarti dalam hal ini si pedagang ini sebagai siapa? Distributor. Ya, sebagai distributor atau perantara dalam kegiatan perdagangan. Gitu. Luar biasa, keren ya Mas Andika ya. Oke, berikutnya soal yang nomor 2. Oh sudah ya, berarti jelaskan pendapatnya tadi sudah. Nah sekarang yang ketiga. Ketika kalian mendengar istilah langka, gitu ya, nanti kita kan akan belajar tentang kelangkaan. Nah, ketika kalian mendengarkan kata langka nih, apa yang ada di benak kalian, apa yang ada di pikiran kalian? Oke, Mbak siapa? Nomor absen berapa sayang? 20. Oke, Mbak Vina. Oke, monggo Mbak. Iya. Susah dicari, jarang ditemui, terus susah didapat. Lagi? Oke, menurut Mbak Vina, langka itu susah didapat, sukar ditemui, jumlahnya sedikit. Mungkin ada yang mau menambahkan lagi? Langka itu apa ya? Berarti
permintaannya banyak, gitu ya. Oke, beri semangat kita semua teman-teman. Oke, sudah ya. Berarti pertanyaan akumulatif sudah selesai. Nah, sekarang pembagian kelompok. Pembagian kelompok. Kelas kita bagi menjadi 6 kelompok, nggih. 6 kelompok. Silahkan kalian duduk per kelompok. Kemarin kan kita sudah bagi ya, sesuai dengan kondisi kalian. Duduk per kelompok yang rapi. Porsinya jangan ditarik-tarik, diangkat, jangan bergelombol. Ayo, ada yang di depan, di tengah, di belakang. Ya, ya. Absen 3. Oke. 4. 1. 4 terus 1 gitu. Ya. Oke, 2. 5. 6. 9. 6 tadi siapa? Pak, ini nomor absennya sendiri. 7. 8. Oke. 10. Ya, 13. 11. Oke, 12. 13, 12, 15. 14. 15. Oke, 14. Oke. Silakan ditempel di dada kanan atau kiri. 16, 17, 18, 20, 19, 21, 23, sudah terpasang 34, 35, 36, 34. Oke, sudah? Silakan, sudah terpasang ya nak ya. Nah sekarang Bu Guru akan bagikan undian materinya. Nah undian materinya ya. Nih undian materinya. Oke, yang sudah silakan berdiskusi. Kalian selesaikan problem yang ada di undian yang sudah kalian terima. Sesuai yang kemarin ya. Oke.
Sudah? Yuk dibuka. Bu Guru beri waktu 10 menit. Ya, yuk. Silakan 10 menit kalian berdiskusi, selesaikan permasalahannya. Oke, sudah. Terus persiapan sampai presentasi ya, nah, kalian siapa? Nanti yang dapat jatah presentasi kelompok 1 dulu. Mana kelompok 1? Ya, nanti presentasi dulu ya nak ya. Oke, disiapkan. Terus berikutnya kelompok 4. Mana kelompok 4? Ya, silakan dipersiapkan dulu. Ada pertanyaan untuk menyelesaikan masalahnya? Ya nak? Ada kendala? Kelompok 1 sudah siap kak? Kelompok 1 sudah siap kak? Sudah siap? Contoh bermanfaat. Ya, kasih tekan. Halo, kelompok 1 sudah siap dok? Sudah? Teman-teman, tolong aktivitas yang tidak berhubungan dengan materi yang di depan dihentikan. HP-nya disimpan, materi kamu dilanjutkan nanti. Kita dengarkan, kita perhatikan dulu presentasi dari kelompok 1. Bisa ya? Duduknya menghadap ke depan semua. Oke, kita beri semangat kelompok 1 teman-teman.
kelompok 1 mau mempresentasikan tentang kelangkaan gas LPG 3 kilo. Oke, perkenalkan, nama saya Injila Pratika Anjani, absen 7. Saya Elvira Hayranisa Pamungkas, absen 24. Saya Bagus Agus Jarangka, absen 12. Saya Iksan Aditya Wijayanto, absen 3. Saya Sanilvia Putri, absen 35. Saya Amelia Yurdiani dari absen 5. Kelangkaan gas LPG 3 kg. Oke, bisa. Di sini ada yang tahu apa arti kelangkaan? Oke. Kelangkaan itu merujuk pada ketersediaan sumber daya atau barang terlalu yang dibandingkan dengan permintaan untuk itu. Dalam kata lain, kelangkaan adalah perbedaan antara jumlah barang atau sumber daya yang tersedia dan jumlah yang dibutuhkan atau diinginkan oleh konsumen. Kelangkaan dapat terjadi karena berbagai faktor, termasuk ketersediaan sumber daya alam, biaya produksi, regulasi pemerintah, dan faktor-faktor lain yang mempengaruhi ketersediaan barang atau sumber daya tertentu. Kelangkaan adalah konsep penting dalam ekonomi karena mempengaruhi harga barang dan sumber daya, serta pilihan konsumen dan produsen. Tujuan dan manfaat dari kelangkaan adalah, yaitu yang pertama adalah membantu produsen dan konsumen membuat keputusan yang lebih baik dengan memahami kelangkaan barang atau sumber daya tertentu. Produsen dan konsumen dapat membuat keputusan yang lebih baik, terinformasi tentang apa yang harus diperlukan dan dibeli, serta beberapa dana yang harus dibayar. Yang kedua yaitu membantu pemerintah membuat keputusan kebijakan. Pemerintah sering menggunakan pemahaman tentang kelangkaan untuk membantu keputusan kebijakan tentang regulasi, pajak, dan program subsidi. Ada yang tahu nomor 3 tujuan dan manfaatnya? Ya, yang nomor 3 yaitu membantu atau mengukur inflasi kelangkaan barang yang sumber daya tertentu dapat membantu indikator inflasi karena ketika pemerintah meningkatkan dan ketersediaan tetap harga barang atau sumber daya tersebut meningkat. Nah, selanjutnya yaitu pembahasan tentang faktor penyebab kelangkaan. Faktor penyebab ketersediaan sumber daya alam. Ketersediaan sumber daya alam seperti minyak dan gas alam dapat mempengaruhi kelangkaan gas. Misalnya, jika ada kelangkaan sumber daya alam, harga gas mungkin meningkat. Yang kedua yaitu biaya produksi. Biaya produksi gas juga dapat mempengaruhi kelangkaan gas. Misalnya, jika biaya produksi gas meningkat, harga gas mungkin meningkat sehingga membuatnya kurang terjangkau bagi konsumen. Yang ketiga yaitu aksi pemerintah, yaitu regulasi pemerintah seperti pajak atau peraturan lingkungan juga dapat mempengaruhi kelangkaan gas. Misalnya, jika ada regulasi yang membatasi produksi gas, harga gas mungkin meningkat. Faktor penyebab keempat, ketersediaan infrastruktur.
Dampak kelangkaan pada gas yaitu yang pertama dampak ekonomi. Jika kelangkaan gas LPG 3 kilo terjadi di negara atau wilayah tertentu, hal ini dapat memiliki dampak negatif pada ekonomi. Misalnya, jika banyak orang yang mengandalkan gas LPG 3 kilo untuk memasak, harga gas dapat meningkat, yang dapat menyebabkan biaya hidup meningkat. Selain itu, jika kelangkaan disebabkan oleh masalah infrastruktur seperti kegagalan gagal pipa, ini dapat mengakibatkan kerugian ekonomi yang lebih besar. Dampak kelangkaan yang kedua, dampak lingkungan. Jika kelangkaan gas LPG 3 kg disebabkan oleh masalah lingkungan, seperti kegagalan sistem pengumpulan dan pengelolaan sampah, hal ini dapat memiliki dampak negatif pada lingkungan. Misalnya, jika limbah gas LPG 3 kg dibuang secara tidak benar, hal ini dapat menyebabkan polusi udara dan air, yang dapat berdampak negatif pada kesehatan manusia dan satwa liar. Yaitu dampak yang ketiga yaitu dampak sosial. Jika kelangkaan gas LPG 3 kilo disebabkan oleh masalah sosial seperti ketidakstabilan politik atau konflik antar kelompok, hal ini dapat memiliki dampak negatif pada masyarakat. Misalnya, jika banyak orang yang tidak dapat mengakses gas LPG 3 kilo karena konflik, hal ini dapat menyebabkan ketidakstabilan sosial dan meningkatkan kemiskinan. Dampak kelangkaan keempat, dampak kesehatan. Dampak kesehatan jika kelangkaan gas LPG 3 kg disebabkan oleh masalah kesehatan, seperti kekurangan pasokan gas LPG 3 kg karena masalah kesehatan, hal ini dapat memiliki dampak negatif pada kesehatan manusia. Misalnya, jika banyak orang tidak dapat mengakses gas LPG 3 kg karena masalah kesehatan, hal ini dapat menyebabkan masalah kesehatan yang lebih besar, seperti malnutrisi atau penyakit yang disebabkan oleh penggunaan bahan bakar yang tidak aman. Secara keseluruhan, dampak kelangkaan gas LPG 3 kg akan tergantung pada berbagai faktor termasuk penyebab kelangkaan, lokasi kelangkaan, dan demografi orang yang terpengaruh oleh kelangkaan tersebut. Yang selanjutnya adalah cara mengatasi. Yang pertama, salah satu cara mengatasi kelangkaan gas LPG 3 kg adalah dengan meningkatkan pasokannya. Ini bisa dilakukan melalui pembangunan infrastruktur baru seperti pipa atau stasiun pengisian, serta peningkatan kapasitas produksi gas LPG 3 kg. Yang kedua, ada mengurangi konsumsi gas LPG 3 kg merupakan solusi untuk mengatasi kelangkaan. Ini dapat dilakukan melalui program hemat energi seperti insulasi rumah dan penggunaan peralatan efisien, serta mendorong pemanfaatan sumber energi alternatif seperti energi surya atau gas. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi penggunaan gas LPG 3 kg dapat mengatasi kelangkaan dengan menerapkan program hemat energi seperti insulasi rumah dan penggunaan peralatan hemat energi, serta mendorong penggunaan sumber energi alternatif seperti energi surya atau angin. Cara mengatasi yang keempat adalah menggunakan sumber energi alternatif. Cara lain untuk mengatasi kelangkaan gas LPG 3 kg adalah dengan menggunakan sumber energi alternatif seperti energi surya atau angin. Ini dapat dilakukan dengan menerapkan program hemat energi seperti insulasi rumah atau penggunaan peralatan hemat energi, atau dengan mendorong penggunaan sumber energi alternatif energi surya atau angin. Cara mengatasi yang kelima adalah meningkatkan aksesibilitas. Cara lain untuk mengatasi kelangkaan gas LPG 3 kg adalah dengan meningkatkan aksesibilitas gas LPG
dilakukan dengan membangun infrastruktur baru seperti pipa atau stasiun pengisian atau dengan meningkatkan kapasitas produksi gas LPG secara keseluruhan. Solusi untuk mengatasi kelangkaan gas LPG akan tergantung pada penyebab kelangkaan atau kelangkaan dan lokasi kelangkaan. Misal jika kelangkaan disebabkan oleh masalah infrastruktur, solusi mungkin melibatkan membangun infrastruktur baru atau meningkatkan kapasitas produksi gas LPG di Jawa. Demikian pula jika kelangkaan disebabkan oleh masalah kesehatan, solusi mungkin melibatkan menerapkan program hemat energi atau mendorong penggunaan sumber energi bersih. Cara pemerintah mengatasi kelangkaan. Yang pertama yaitu meningkatkan produksi dan ekstraksi gas LPG. Pemerintah dapat memberikan insentif kepada perusahaan untuk meningkatkan investasi dalam produksi dan ekstraksi gas LPG seperti melalui subsidi, kredit pajak, atau konsesi. Yang kedua, meningkatkan penggunaan sumber energi terbarukan. Pemerintah dapat mendorong penggunaan sumber energi terbarukan seperti energi surya, angin, atau hidro untuk mengurangi ketergantungan pada gas LPG. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi energi. Pemerintah dapat menerapkan standar efisiensi energi untuk peralatan dan bangunan untuk mengurangi penggunaan gas LPG. Berikutnya yang keempat, meningkatkan infrastruktur transportasi. Pemerintah dapat berinvestasi dalam membangun infrastruktur transportasi yang lebih baik untuk mengangkut gas LPG dari lokasi produksi ke konsumen untuk mengurangi kekurangan. Yang kelima, meningkatkan ketersediaan gas LPG. Pemerintah dapat berinvestasi dalam membangun cadangan gas LPG untuk mengurangi kekurangan selama periode ketidakstabilan. Oke, sebelum mengakhiri kalian akan menyaksikan berita yang akan kami tampilkan. Simak baik-baik ya. Melaksanakan LPG 3 kg, pemerintah Kota Denpasar melalui Dinas Perindustrian Kota Denpasar menggelar operasi pasar khusus untuk LPG 3 kg di 4 pasar di Kota Denpasar. Pada operasi pasar ini, akses lebih mudah diberikan kepada masyarakat dalam mendapatkan LPG 3 kg. Yang beberapa hari ini langka, pemerintah Kota Denpasar menyiapkan 560 tabung gas di 4 pasar di Kota Denpasar. Dalam operasi pasar ini, saudara, setiap orang diizinkan membeli maksimal 2 tabung gas dengan harga Rp18.000 per tabung. Masyarakat yang ingin membeli gas pun diwajibkan membawa KTP. Dengan adanya operasi pasar ini diharapkan kelangkaan gas 3 kg dapat teratasi dengan cepat dan masyarakat dapat memperoleh pasokan gas yang cukup untuk kebutuhan mereka sehari-hari. Khusus LPG 3 kilo, karena memang kondisinya sekarang di Denpasar LPG 3 kilo sedang langka. Kita melaksanakan operasi pasar di 4 titik, di 4 kecamatan di Kota Denpasar, itu masing-masing 560 tabung di 1 titik. Kemudian Pertamina sudah berkomitmen, Kepala Sales Manager Pertamina Bali sudah berkomitmen, kalaupun nanti pasokan hari ini kurang di titik-titik ini akan disuplai lagi.
Kesenjangan antara sumber daya alam dengan kebutuhan manusia atau permintaan manusia. Kesenjangan antara sumber daya alam atau misalnya kayak gas itu tadi kan dengan kebutuhan manusia atau permintaan manusia. Baik, ada yang mau menjawab lagi? Sudah betul, tadi jawabannya Mbak nomor absen 20 sudah betul? Sudah. Oke, beri semangat Mbak. Oke, ada lagi pertanyaan yang lain? Pertanyaan kedua yaitu bagaimana sih cara mengatasi kelangkaan gas LPG? Bagaimana cara mengatasi kelangkaan gas LPG? Monggo, ada pendapat? Oke, Mas. Mas Andika, iya Mas Andika. Dengan menyetop Aduh, salah Mas Andika. dengan menggunakan bahan bakar alternatif untuk menggantikan gas LPG 3 kilo. Oke, salah satunya itu. Oke, ada gimana? Ada lagi? Ya. Perkenalkan, nama saya Hana Imelestianti dari absen 22. Oke. Cara mengatasinya yang pertama mengurangi konsumsi dan meningkatkan pasokan. Ya. Oke. Terima kasih. Oke, semangat. Oke, sebelum mengakhiri presentasi kami, kelompok kami akan membuat quiz buat semuanya. Nanti saya akan kirim ke grup Oh, kuisnya lewat grup. dan akan mendapatkan reward yaitu berapa perempuan besar 5.000. Wow. Ya. Silakan, sudah mikir ya? Pastikan punya paketan berarti ya? Waduh. Oke. Oh yang berat semua ya, yang nilainya paling bagus. Kalau bisa ditanya apa sih? Pokoknya paling banyak yang Oh. ada yang sudah bisa. Oh, situ. Yang mulai sana. Kalau desa ya. Ya. Oh, belum. Oke. Sudah? Bisa dimulai? Sudah. Ya udah, ya mulai. Oke, kita mulai dari sekarang 10 menit dimulai. Nanti yang skornya tertinggi dapat reward ya? Ya. Oke. Ya. Oh benar. Ya. Oke. Jadi skor tertinggi adalah Nindi. Terima kasih Mbak Nini. Nanti tinggal ditunggu dulu. Oke, cukup sekian dari kami. Semoga bermanfaat bagi kalian dan semoga kalian bisa memahami materi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 1 boleh kembali ke tempat duduknya. Yuk HP-nya
Jadi kita sudah belajar apa gitu ya dari kemarin, dan hari ini kita sudah belajar apa, kita simpulkan. Nah, kesimpulannya nanti individu ya, individu dari masing-masing kalian. Ada yang bawa spidol warna-warni, sticky note gitu ya. Nanti kesimpulannya guru beri lembaran HVS gitu ya. Lembaran HVS kalian boleh menggunakan sticky note, boleh menggunakan spidol. Kalian boleh merefleksikan atau menyimpulkan materi yang sudah kita pelajari pada pagi hari ini dengan menggunakan gaya kalian masing-masing. Bu, saya suka menulis, boleh ekspresikan dengan tulisan. Bu, saya suka menggambar, boleh disampaikan dengan gambar gitu ya. Bu, saya suka membuat puisi, boleh dengan puisi dan seterusnya. Bisa dipahami? Bisa, oke. Mas bisa dibantu bagi HPS-nya Mas atau Mbak? Masing-masing dari kalian satu. Kemudian silakan keluarkan alat bantu kalian. Kalau tidak ada, ini bisa dipakai ya, bisa dipinjam. Oke, waktunya berapa menit ya? 10 menit cukup kali ya. Kalian menyimpulkan apa yang sudah kalian pahami, apa yang sudah kalian pelajari pada siang hari ini. Boleh dengan gambar, boleh dengan tulisan, boleh dengan puisi dan sebagainya. Ya, materi yang tadi dengan yang kemarin ya, yang ilmu ekonomi sama kelangaan. Nanti kalian tempel di galeri ini ya, nanti ada galeri buat menempel kesimpulan yang sudah kalian buat. Ya. 10 menit cukup ya waktunya ya. Boleh pakai sticky note yang tadi guru sediakan, boleh dibagi atau pakai sticky note kalian boleh. Boleh kajian referensi dari berbagai sumber ya. Mungkin Bu saya mau cari inspirasi gambar untuk mengungkapkan kesimpulan saya, boleh gitu ya. Oke, silakan. Ya, ya. Yang penting kamu bisa menyimpulkan apa yang sudah kamu pelajari.
yang mau menggunakan ini nak, ada spidol. 10 menit loh ya tadi waktunya ya. Gambarnya curi sementik dulu. Itu ada, Pak. Itu ada gas LPG, terus ada pesawat. Korelasinya apa jadi coret? Bagus itu bagus. Tinggal kamu ceritakan itu nanti koneksinya bagaimana. Ceritakan. Kita ke depannya bahan bakar pesawat itu pakai gas LPG gitu. Ya, Pak, kesimpulanmu menarik sekali nih, Pak. Berarti kamu ceritakan ke depan itu nanti. Ya sudah selesai bisa ditempel ke depan ya. Terus diceritakan ini apa maksudnya gitu. Bisa jangan nggak bisa. Ya sudah bisa ditempel ke depan ya, jangan lupa diberi nama absen ya. Mana gambarnya kok nggak jadi? Gambarnya yang sudah selesai bisa ditempel ke depan. Ternyata butuh waktu ya. Yes, gambar. Itu dikasih apa gitu dong, biar lebih menarik gitu. Oke, sip. Yang sana bikin apa itu? Bikin apa nak? Kata-kata? Iya. Oh, nggak ada yang bikin puisi gitu? Oh, nggak suka? Nggak bisa. Pantun gitu kan pakai keren pantun. Kasih gambar-gambar gitu, nggak suka gambar? Suka? Ya, kasih gambar-gambar. Tip. Hah? Gambar. Tuh, oh pakai menete. Oke, yang sudah selesai bisa ditempel ke depan ya. Iya dong, dikasih nama. Nama, nomor absen. Pak.
Sebagian dikumpulkan ya, sebagian dikumpulkan ke buku. Ini ada gambar lima juga ya. Ini soalnya apa? Ya. Terima kasih. Ya, sudah semua ini asal jadi kumpulnya nggak kamu? Oke, sudah semua ya nak ya? Ayo sa, asal dikumpulin toh. Bantu ini loh. Oke, sudah ya. Nah, sekarang guru minta perwakilan satu atau dua lah ya untuk menceritakan hasil kesimpulan yang sudah kalian tulis atau kalian gambarkan. Ini Bu Guru sangat tertarik dengan punya Diva juga teman-teman. Ini si Diva kecil gitu ya. Ada gas LPG 3 kilo, ada gas LPG 5 kilo, tapi ada pesawat nih yang unik di sini. Ada gas tapi ada pesawat, gitu ya. Oke, kita minta Diva untuk menceritakan hasil kesimpulannya, boleh? Boleh. Kalau enggak Mas Diva. Kita beri terima kasih. Pak, ceritakan Pak. Ini kok kamu bisa menyimpulkan dengan gambar? Ternyata katanya Diva itu suka menggambar teman-teman. Suka menggambar. Terus dia mau menceritakan gambarnya ini gambar apa maksudnya? Oke Mas Diva. Ya itu gambarnya Mas. Gambar ini kayak pas kecelakaan kan banyak rakyat yang kaya itu entah kenapa ngambil yang 3 kilo. Ya, ini ada orang ya minta isi 3 kilo. Nah, pesawat ini tuh gambarnya tuh Amerika yang cariin minyak di Arab. Gambar berikutnya. Kalau yang ini gambar kilang minyaknya. Terus apa namanya? Korelasinya gitu ya, hubungannya antara gambar kamu 1, 2, 3, 4 dan seterusnya itu bagaimana? Ini gambaran untuk perusahaannya gimana yang ngambil minyak gas. Kalau yang ini tuh yang nasional kabar Indonesia gimana sekarang. Kalau yang Amerika ini yang global. Ceritanya jangan ke buku teman-teman kamu. Ya. Jadi kalau yang dikasih di sini kan ya ceritanya cuma di Indonesia ya, kalau nggak salah. Ya di nasional. Kalau yang ini internasional atau bisa dibilang global. Ya, Amerika berdengar minyak. Boleh kasih tahu nggak salah satu kilang minyak yang ada di Indonesia itu daerah mana? Nah, Cilacap ya, Cilacap. Terus mana lagi? Cepu. Ya. Aduh, nggak tahu kata Diva. Nanti literasi ya Mas Diva ya. Oke, itu terima kasih Mas Diva.
penggunaan atau pengambilan sumber daya alaminya yang terlalu banyak yang membuat kelangkaan di masa depan. Dan terus kebanyakan dari gas yang sekarang kita pakai itu adalah gas yang ditarik atau diproduksi pada zaman yang pada waktu yang sangat lama dahulu kala, bisa sampai puluhan atau ratusan tahun yang lalu. Gas yang mungkin dipakai di masa depan seperti puluhan atau ratusan tahun ke depan kemungkinan adalah gas atau kilang minyak atau minyak yang ditarik pada saat ini. Terus hubungannya dengan kelangkaan apa ini ya? Hubungannya dengan kelangkaan adalah banyaknya minyak bumi yang ditarik membuat sumber daya alam minyak bumi ini semakin langka dengan mengurangnya sumber daya alam ini membuat masa depan terancam dengan intinya di masa depan tidak ada sumber daya alam minyak bumi. Sudah. Terima kasih Mas. Teman-teman, jadi sudah paham ya kenapa terjadi kelangkaan gas LPG. Gas LPG itu termasuk sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Walaupun sebenarnya banyak sekali sumber daya alam yang kita punya, tetapi kenapa bisa terjadi kelangkaan? Salah satunya disebabkan karena kemampuan sumber daya manusianya, ya kan? Sumber daya manusia kita itu sangat-sangat terbatas. Kalian tahu PT Freeport? Tahu, ya. Indonesia itu sebenarnya penghasil timah ya, emas yang luar biasa. Tetapi kenapa harga emas di negara kita mahal dan kita tidak mampu mengolahnya sendiri? Yang mengolah siapa? Amerika. PT Freeport tersebut gitu ya. Di Selogiri ada yang rumahnya Selogiri? Halo? Ya. Di Selogiri itu ada tambang emas. Ya. Nah, di Rego. Di mana jadi ya itu ya. Ya, oke. Ada tugas khusus nih, misi khusus untuk yang rumahnya Selogiri. Tadi berapa orang ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tolong diprakarsai oleh Mas Andika. Halo, dikomandani oleh Mas Andika. Nanti tolong buat liputan tentang tambang emas yang ada di Selogiri sampai pengolahannya. Beberapa waktu lalu kita dengar mau diolah oleh Australia. Nah, kan? Ya. Terus kenapa nggak jadi, alasannya apa? Dan sekarang penambangannya seperti apa? Gitu ya. Ini misi khusus kelompoknya Mas Andika. Waktunya berapa? 2 minggu cukup? Cukup. Oke. Kita beri semangat kelompoknya Mas Andika. Kesimpulan sudah selesai. Sebelum diakhiri ada yang perlu ditanyakan dulu dari materi yang kita pelajari pada hari ini tadi? Tidak ada? Bisa dipahami? Bisa. Sekarang tiba saatnya refleksi. Ya, refleksi ya. Refleksi nanti yang pertama kalian ungkapkan perasaan kalian belajar ekonomi pada siang hari ini dengan emoticon tertentu saja. Pakai stikilet ya, dengan emoticon tertentu sesuai dengan perasaan kalian. Paham? Paham? Ya, oke. Terus yang kedua nanti harapan kalian ke depannya seperti apa nanti pembelajaran kita. Itu ya. Oke, waktunya 2 menit. Stikilet bisa dibagi yang
Kenapa diketik? Yang bisa kan nggak apa-apa. Nggak muat Bu. Yang ini langsung lah. Ya, ayo, tiga. Gaya bentar saja.
Penyebabnya apa? Sudah? Yang ketiga, dampaknya terhadap masyarakat apa? Dengan adanya kelangkaan cabai dan beras yang terjadi di masyarakat tersebut. Oke, sudah? Yang ketiga, dampak yang dirasakan oleh masyarakat. Dan yang terakhir, solusi yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi kelangkaan tersebut bagaimana? Ya, mungkin nanti kalian bisa bikin semacam liputan ya. Kalian bisa wawancara ke siapa? Pedagang mungkin yang ada di pasar, atau kepada emak-emak yang tadi yang sedang belanja di tukang sayur gitu ya. Oke. Atau kalau yang terdampak dengan kenaikan harga beras itu siapa? Pedagang mungkin ya, atau pedagang rumah makan gitu ya. Kalian buat liputan. Halo, masih ya. Bikin liputan, dibuat video, terus nanti dikirim ke channel YouTube kemudian. Oke, waktunya udah berapa? 2 hari. 2 minggu. 2 minggu cukup ya? Mewawancarai teman. Jangan seolah-olah kita harus kontekstual, beneran asli ya. Bisa dipahami teman-teman tugasnya? Bisa. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Iya. Oh ya, pertambangan. Ada yang tahu, Bu? Ngopo? Berarti kue baik. Sudah? Ada pertanyaan terkait dengan tugas kalian? 2 minggu cukup ya? Cukup. Oke, jadi nanti dibuat video, dikirim ke channel YouTube. Oke, ya? Kalau yang buat liputan ini hanya yang ditanyanya cuma yang benar saat ini atau sama faktor penyebab dampak semuanya sih? Semuanya. Kamu akan menanyakan misalnya ke pedagang gitu ya, otomatis kan dia dengan kenaikan harga cabai dan beras dia akan terdampak. Dampaknya seperti apa kamu tanyakan? Oke, sip, keren. Ada lagi? Ya? Oh, durasi liputannya berapa menit ya? Maksimal berapa menit? 5 menit. Maksimal 5 menit. Cukup ya? Oke. Ada lagi pertanyaan? Tidak ada? Oke. Kalau tidak ada, berarti pembelajaran kita pada pagi hari ini kita cukupkan dulu. Terima kasih atas pembelajaran hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dikembalikan pada posisinya masing-masing yang rapi, diangkat bukan diseret-seret ya. Tidak parah, tetapi usaha jenengan untuk mendisiplinkan anak sudah muncul tadi
Walaupun sebenarnya harapannya di sini sampai pada apa ya, penerapan segitiga restitusi. Tapi kan tadi kasus itu nggak ada itu ya, jadi nggak perlu. Maksudnya ada anak yang melanggar gitu nggak ada di sini. Karena di sini posisi penghukum, posisi teman, posisi pemantau, posisi manajer itu kan ada. Cuma karena di kasus kelas Minang kan nggak ada, jadi nggak perlu. Tapi tadi Dina sudah mengkondisikan manakala anak yang anak menggambar yang tanyakan juga semangat 45. Kemudian tadi anak-anak sudah berefleksi ya. Sekarang saatnya jangan berefleksi bagaimana dengan aktivitas yang kita lakukan bersama anak itu gimana? Awalnya sih juga sempat sempat tegang juga nih. Bagaimanapun walaupun pembelajaran itu sudah kita lakukan setiap saat, tapi kan karena saya harus didokumentasikan gitu kemudian ada pihak lain gitu kan juga agak-agak gimana gitu ya. Mungkin saya dan anak-anak, tapi alhamdulillah kan bisa terkondisikan dengan baik. Anak-anak juga aktif gitu ya, aktif dalam diskusi begitu, walaupun mungkin ya ada beberapa kekurangan ya, ada beberapa kekurangan. Di antaranya ketika anak tadi mempresentasikan hasil diskusinya, itu biasanya setelah mereka melakukan diskusi gitu, kemudian kita evaluasi dulu. Kita evaluasi bersama, mungkin hasil pengamatan dari teman-temannya itu seperti apa penampilan temannya gitu. Nah itu tadi kan kelihatan belum menguasai materi gitu nggih. Jadi masih membaca yang ada di slide. Sebenarnya sesekali membaca sih tidak apa-apa, sudah saya sampaikan. Sesekali membaca tidak apa-apa. Tapi kan kalau tadi kelihatan masih monoton sekali gitu nggih. Karena mungkin kurangnya persiapan dari kelompok yang tadi begitu. Tapi pada prinsipnya sudah sesuai yang saya harapkan, walaupun masih ada beberapa kekurangan. Nah itu nanti sebagai tantangan ke depannya, nanti saya harus bagaimana begitu dalam mengkondisikan anak-anak begitu. Kemudian tadi area yang ingin saya kembangkan kan tadi pengetahuan. Kalau menurut sepengetahuan saya dari hasil kesimpulan dan refleksi itu tadi, anak-anak sudah bisa memahami apa yang dimaksud dengan kelangkaan gitu ya. Kemudian mereka bisa menceritakan faktor penyebabnya apa dari kelangkaan yang ada itu tadi. Kemudian menceritakan solusi yang bisa dilakukan untuk mengatasi kelangkaan tersebut. Jadi dari segi pengetahuan sudah bisa dipahami, bisa diterima oleh anak-anak. Kalau dari keterampilan ya sudah, tapi belum begitu maksimal. Begitu. Terutama ketika anak memaparkan hasil diskusinya begitu. Jadi mungkin anak-anak kurang pede karena kurangnya persiapan. Begitu. Yang menjadi catatan yang selama ini apa? Selama pelaksanaan tadi atau pembelajaran aktivitas yang tadi. Karena pembagian kelompoknya ya Bu, pembagian kelompoknya itu tadi di awal sudah saya sampaikan hanya berdasarkan pengetahuan awal anak dan keaktifan anak awal, jadi belum keseluruhan. Nah mungkin dari sini nanti kita bisa memetakan lagi pembagian kelompoknya biar lebih pas gitu, sehingga anak lebih maksimal, lebih happy dalam mengkaji atau menyelesaikan permasalahan yang ada begitu. Makanya kan tadi ada
tugas-tugas tambahan yang harus dilakukan oleh beberapa kelompok tadi. Gitu. Apa itu pengayaan? Iya, pengayaan. Kemudian meningkatkan, kalau tadi kan tugasnya yang kelompok tadi kan mereka bikin liputan ya, bikin liputan itu kan otomatis berinteraksi dengan orang lain. Nah, itu juga harapannya mereka juga mampu berinteraksi dengan orang lain, kemudian menceritakan, mempresentasikan begitu, biar lebih maksimal begitu. Ini kan kita lebih pembelajaran tadi ya yang terdiferensiasi. Kemudian ini Ibu tadi mengambil diferensiasinya konten dan produk. Ya. Sudah muncul dari kegiatan anak-anak tadi. Kemudian untuk selanjutnya mengintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional. Dari pengalaman Ibu tadi yang menjadi tantangan terbesar apa? Mungkin tantangannya? Iya. Di sosial emosionalnya tadi. Konten, kemudian produk sampai kemudian mengintegrasikan ke sosial emosional itu tantangannya buat jenengan apa? Oke. Kalau penerapan KSE-nya sebenarnya sudah ada dari awal tadi ya, dari mulai berdoa, memeriksa kerapian, itu kan berarti kesiapan diri, manajemen diri anak gitu ya. Kemudian ketika mereka berkelompok itu kan berarti ada keterampilan berelasi ya. Kemudian ada keterampilan sosialnya juga. Nah, ketika mereka mempresentasikan itu kan harus ada tanggung jawab dari anak-anak dalam satu kelompok begitu. Nah, tantangannya itu tadi ketika anak kan kelihatan belum begitu siap ya. Kemudian dari diferensiasi produknya tadi kan saya mengharapkan mereka itu mengungkapkan sesuai dengan minat mereka, gaya mereka. Tadi belum begitu maksimal. Jadi tadi hanya ada yang melalui gambar, mengungkapkan kesimpulan tadi melalui gambar. Kemudian ada yang melalui tulisan. Belum ada yang mungkin sebenarnya ada yang suka puisi belum diungkapkan dengan puisi. Ada yang mungkin suka pantun belum diungkapkan dengan pantun. Atau mungkin ada yang suka dengan cerpen itu belum diungkapkan dengan cerpen. Nah itu mungkin karena keterbatasan waktu menyimpulkan begitu. Kalau mungkin waktunya agak lama mereka akan memperoleh banyak ide begitu. Nah itu tantangan kedepannya gitu. Selanjutnya untuk dari hasil tantangan yang jenengan peroleh, terus kemudian ada kekurangannya tadi pada presentasi karena anak belum menguasai materi ya, keterampilan ya, masih membaca tapi ya, kemudian kurang maksimalnya mengeksplorasi keberagaman produk waktu menyampaikan kesimpulan. Nah, rencana tindak lanjutnya dengan apa supaya itu bisa sesuai dengan apa yang dengan hendaki? Yang pertama otomatis saya memberikan lebih banyak ruang waktu dan kesempatan gitu. Kemudian bisa ke ruang keluar kelas Bu. Tadi seperti yang tadi beberapa refleksi dari anak-anak itu harapannya sesekali pembelajaran kita di luar gitu. Biasanya saya juga ketika anak merefleksikan atau menyimpulkan sesuai dengan gaya mereka itu, mereka boleh di halaman depan, boleh di taman, boleh di mana tempat yang mereka suka, sehingga akan timbul inspirasi atau ide-ide dari dengan berpindahnya tempat. Tapi saya beri batasan waktu. Jadi misalkan 15 menit silakan kalian mengungkapkan kesimpulan yang sudah kalian pelajari, boleh di manapun tempat yang kalian suka, tapi kalau bisa dekat dengan saya, jadi mudah dalam pantauan. Jadi nanti dalam waktu yang sudah ditentukan kembali ke kelas untuk memaparkan hasil kesimpulannya. Gitu. Mungkin itu. Kemudian tadi ada sesekali pembelajaran keluar, biasanya saya juga ada outing class. Ketika pembelajaran tertentu misalkan pada semester 2 itu kan ada materi tentang bank sentral. Nah,
biasanya setelah mempelajari materi tentang bank sentral secara teoritis di dalam atau di luar kelas, kita adakan voting kelas ke Bank Indonesia cabang Solo. Begitu biasanya di akhir tahun. Itu per kelas atau seangkatan kelas? Semua kelas 10. Jadi ada 12 kelas. Okay. 450 peserta pendamping biasanya. Okay. Sudah kita sepakati catatan refleksi dulu sudah ada. Selanjutnya Bu Moyani, mungkin untuk membar rencana pengembangan diri bisa dengan masukan di sini ya. Sesuai dengan apa yang sudah kita baca di sini, apa kita yang sampaikan di sini tadi. Ini sekarang? Iya. Oh gitu. Ada gimana? Mau dengan berwaktu kemudian tinggal di foto bantu saya. Lama sketsanya pripun? Mungkin ada perlu tambahan kalau ini kan jangan baru berapa ya? Iya. Ini kan lebih banyak uang dan waktu untuk membuat kesimpulan. Mungkin ada dengan ini ada Muhammad. Di sini saya lihat ada 3 ya. Pembelajaran 2 untuk menggali inspirasi, kemudian outing kelas, terus memberi lebih banyak ruang dan waktu anak dalam menyimpulkan. Oh ya, tadi ketika anak melakukan evaluasi gitu, dengan kuisis tadi, sebenarnya menarik sekali. Tapi kan tadi ada kendala beberapa anak yang mungkin tidak punya kuota, kemudian HP-nya lagi lowbat dan sebagainya, sehingga tidak semua siswa bisa ikut. Seharusnya itu tadi bisa ditayangkan Bu hasilnya. Biasanya kan ditayangkan di slide gitu ya. Jadi anak-anak bisa termotivasi, oh aku betul, aku salah dan seterusnya begitu. Terus akhirnya ketika ketahuan ya skornya sekian itu akan menjadi motivasi tersendiri bagi si anak begitu. Bu Moyani, untuk selanjutnya nanti Ibu silakan melakukan pendampingan kepada siswa. Yang pertama terkait dengan pembimbingan pembuatan RPT atau modul yang nantinya akan digunakan untuk supervisi atau observasi jenengan. Kemudian nanti percakapan observasi di video, kemudian ketika observasi juga di video. Hanya untuk yang pasca, wawancara pasca itu kan sifatnya kita observasi dengan keterampilan kognitif. Jadi nanti untuk paskanya kita laksanakan pada tanggal PI 5. Oh begitu. Berarti ketika PI 5 itu saya mengajak rekan yang saya observasi, kemudian di pasca. Iya, di pasca. Ya, ketika refleksi dulu ketika mengajar bagaimana, kemudian topik percakapan yang lebih nanti mau fokus yang dari dalam pembelajaran kemudian kalau sudah tidak pengetahuan ini kita tidak lanjutkan lagi. Sudah ada guide-nya ya di Sudah. Oke, itu nanti di video terus ini